Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 28 November 2023, terambil dari Ester pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat 17. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk cinta dan kasih dan kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Terutama pada malam tadi, Tuhan telah memelihara kami, menjaga, dan pagi hari ini Tuhan telah membangun kami dengan anugerah yang luar biasa. Kami percaya sepanjang hari ini tangan kasih Tuhan memberkati kami. Bapa yang baik, kami ingin selalu berjalan pada jalan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami ingin mengisi hidup kami dengan kekuatan firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Mari berfirman untuk kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 28 November 2023 terambil dari Ester pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat 17. Ester pasal ke-8 ayat pertama sampai ayat 17 dengan mengambil satu judul perikop di dalamnya, perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Ketika Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dalam hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tinta untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Habendata orang Agag itu, yang ditulis untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulatkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena suratnya dituliskan atas nama raja itu, dimeteraikan dengan cincin meterai raja, tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para penetera raja dalam bulan yang ketiga, yaitu bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai dituliskanlah surat kepada orang Yahudi dan kepada para raja pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengerai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi
di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiwerus pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tintar raja, dan undang-undang itu dikeluarkanlah di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar di hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tanjuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertipi soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat maupun tinta dan undang-undang raja telah disampaikan. Ada sukacita dan kegirangan atas orang-orang Yahudi dan perjamuan serta hati yang gembira, dan lagi banyak di antara orang rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Amin. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Tentu kita selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita dapat dipilih Tuhan bila berada di tangan Tuhan. Tuhan dapat mengubah kita menjadi seorang yang sangat kuat, bahkan mampu menjadi seorang yang gagah, bahkan pahlawan yang gagah perkasa. Dan disinilah kita melihat bagaimana Ester dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Yahudi dari kebinasaan di tanah buangan. Ester adalah seorang yang muda tetapi diangkat menjadi seorang ratu. Dan tentu seorang yang muda belum memiliki pengalaman sebagai seorang yang menjalani tugas sebagai seorang ratu. Tetapi kecerdasan Ester dan ketakutannya kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dalam ia menjalankan tugas, itu membuat ia berhasil. Lebih-lebih Ester adalah orang yang takut dan setia mendengarkan perkataan orang tua. Ester juga memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan. Bagaimana perjalanan Ester dalam menyelamatkan orang Israel dari tindakan atau perintah dari Haman untuk membinasakan orang Yahudi pada saat itu. Dan ketika Haman meninggal, apakah rancangan Haman yang ditulis untuk membinasakan orang Yahudi di daerah kerajaan Persia itu lenyap? Tidak. Tentu itu tetap akan menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi di dalamnya. Dan disinilah Ester menggunakan kekuasaannya sebagai seorang ratu untuk menyelamatkan orang Yahudi. Disinilah ia melakukan tugasnya sebagai seorang yang ditugaskan oleh Allah menjadi penyelamat bagi orang Yahudi. Dia datang kepada Raja Ahasiwerus, dia bermohon, dia memujuk seorang raja yang bernama Ahasiwerus ini untuk membatalkan surat edaran yang sudah diperintahkan atau disebarluaskan oleh Haman untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Karena Ester mengerti dengan pembatalan dari raja dengan metra yang dimiliki seorang raja, Ahasverus dapat membatalkan semua yang dilakukan atau disebarluaskan oleh Haman untuk membinasakan orang-orang Yahudi, untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Ester melakukan tugasnya sebagai seorang ratu, tetapi ia mengandalkan Tuhan di dalam ia mengambil keputusan dan menghadapi sang raja Ahasverus di dalamnya.
Dan Bapak Ibu sidang Jumat yang diberkati, apa yang terlihat dari nas kita hari ini? Raja mengambil satu keputusan untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Ester untuk membatalkan surat yang telah disebarluaskan oleh Haman. Dengan membatalkan surat untuk membinasakan orang Yahudi, tetapi justru orang Yahudi mendapat berkat. Justru orang Yahudi diberkati, justru orang Yahudi mendapat perlindungan, dan siapapun yang bisa ataupun yang akan membinasakan orang Yahudi akan dibinasakan saat itu. Relevansi nas ini untuk kehidupan kita pada saat ini, beranikah kita seperti Ester, seorang perempuan yang dikaruniakan Tuhan menjadi seorang pemimpin, tetapi berani mengambil risiko dalam mengambil satu keputusan yang mungkin dapat mengakibatkan bara bahaya itu datang pada dirinya ketika keputusan yang diambilnya bertentangan dengan apa keputusan yang akan dihadapi. Ester dengan berani meminta perlindungan bagi orang-orang Yahudi, bagi sukunya, bagi anak-anak Tuhan. Apa kita berani mengambil keputusan untuk melawan ketidakadilan dalam hidup untuk orang-orang yang kita percaya atau seiman dengan kita? Atau beranikah kita menjadi Ester yang melakukan tugas kita dengan baik, menjadi seorang penolong di dalam kehidupan, dan berani menjadi seorang pahlawan dalam hidup tanpa takut dan gentar, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Kita punya tanggung jawab, kita punya tantangan, kita punya persoalan hidup, tetapi mampukah kita tetap memutuskan yang baik atau membela yang tidak baik, membela yang baik ataupun membela orang yang lemah dan memberikan kekuatan kepada mereka dengan karunia yang ada pada diri kita? Mampukah kita menjadi berkat seperti Ester? Mari kita memiliki kekuatan seperti Ester dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Dan sedialah selalu dalam menghadapi segala sesuatu, karena keputusan yang kita ambil, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, tentu Tuhan menginginkan kita menjadi berkat atas setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita. Selamat menjalani kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Biarlah kami seperti Ester yang telah Tuhan berikan kepercayaan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami, walaupun itu berat, walaupun itu penuh dengan tantangan. Keputusan yang kami ambil kadangkala membuat kami harus mengorbankan diri kami, tetapi kami tidak akan takut karena Tuhan beserta dengan kami. Kami ingin berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Lingkupi kami, lindungi kami, jaga kami, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami berjalan dengan firman Tuhan. Hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, orang-orang yang kami cintai diberkati. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Resort GKI Puruk Cahu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu memberkati kami, melindungi kami, dan menjagai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan MPH Resort GKI Puruk Cahu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari ketua resort sampai para pendeta-pendeta seresort GKI Puruk Cahu diberkati oleh Tuhan. Dalam kami melayani, dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, tidak takut dan gentar. Lebih-lebih jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu, kami merindukan Tuhan memberkati jemaat kami, memberikan damai sejahtera, memberkati pelayanan penatua dan diakon sekawasan Resort GKI Puruk Cahu di dalamnya. Lebih-lebih kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Anugerah Dirung Bakung. Biarlah Tuhan memberkati jemaat kami Anugerah Dirung Bakung ini, memberkati jemaat di sana, memberkati pendeta pelayanan, memberkati penatua dan diakon, agar mereka selalu hidup dalam kasih karunia, dan apapun rencana mereka dalam hidup jemaat diberkati oleh Tuhan. Pendeta layanan dalam kehidupan jemaat mereka diberkati, dan penatua diakon yang melayani diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana mereka dalam kehidupan jemaat Anugerah Dirung Bakung, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih dan karunia Tuhan. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami cintai, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang telantar, orang-orang terpenjara ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dan memberkati jemaat kami dan memberkati orang-orang yang kami cintai dalam kekurangan. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap langkah mereka dan memberkati mereka. Seluruh perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom untuk kita semuanya.